Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Kumaha daramang? Haruslah ya biar bisa mencari cuan perduniawian. Oke, langsung aja kali ini Mamang akan mempersiapkan sebuah alur cerita film dengan tema komedi dan yang pastinya kalian semua juga udah tahu film ini kayaknya. Ya, film ini berjudul God Must Be Crazy, yang artinya Tuhan pasti sudah gila. Parah emang judulnya ya, tapi emang seperti itu isi dari filmnya. Dan lagi sekalian kita bernostalgia lah ya, dikarenakan film model begini udah mulai jarang ditemui para penikmat film komedi. Oke lah, langsung aja tanpa banyak ngebudah lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Mainkan cuy. Cuy. Ngap. Awal film ini dimulai dengan tampilan aneka jenis hewan yang berada di Gurun Kalahari, Afrika Selatan. Gurun Kalahari merupakan salah satu gurun paling berbahaya di dunia, di mana di gurun tersebut air merupakan hal yang langka dan hanya ada beberapa minggu setelah musim hujan. Dan muncul beberapa orang yang berkulit eksotis di tengah gurun tersebut. Mereka adalah suku Bushmen. Suku ini adalah penduduk asli dari Afrika Selatan dan bermata pencaharian utama sebagai seorang pemburu. Di sini juga tampak Si yang sedang menemani anak-anak tadi bermain sambil mencari makanan. Untuk mendapatkan air, suku ini mengumpulkan embun dari dedaunan yang ada di sana. Selain itu, Si juga menyerut umbi-umbian lalu meremasnya dengan menggunakan tangan untuk sekedar mendapatkan beberapa tetes air. Suku Bushmen mempercayai bahwa dewa memberikan semua yang ada di muka bumi untuk dapat mereka manfaatkan. Si di sini sedang berburu dan ia menemukan seekor ular kobra di sana. Bukannya takut, ia malah membantingnya layaknya sebuah guling lalu membawanya untuk dimasak. Suku Bushmen ini terisolasi dari dunia luar dan bahkan mereka belum pernah bertemu dengan orang dari luar wilayah mereka. Dan uniknya bahasa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain berbunyi Dalam berburu, suku Bushmen ini mencelupkan ujung panah ke dalam cairan yang berfungsi sebagai obat penenang. Dan saat panah tersebut mengenai buruannya, maka tak lama kemudian hewan buruannya tersebut akan tertidur. Adegan berpindah ke manusia di daerah perkotaan di mana keadaannya berbanding terbalik dengan keadaan suku Bushmen. Dan terlihat seorang wanita bernama Kate Thompson yang berprofesi sebagai jurnalis sedang menerima telepon di tengah sibuknya suasana perkantoran. Lalu seorang pria bernama Pete datang menghampirinya dan menawarkan suatu pekerjaan yang berada di Botswana. Kembali ke Gurun Kalahari di mana Si sedang berjalan santai di tengah panasnya gurun dan tiba-tiba jatuh sebuah benda asing dari atas langit. Si yang belum pernah melihat benda itu penasaran dan kemudian mengambilnya. Ia bertanya-tanya tujuan sang dewa mengirimkan benda tersebut kepada dirinya. Si lalu membawa benda yang ternyata botol minuman itu ke keluarganya. Sama halnya dengan Si, mereka semua tampak bingung. Si dan keluarganya akhirnya menemukan beberapa kegunaan dari botol tersebut. Namun sayangnya botol itu menjadi rebutan bagi mereka. Hingga akhirnya pertengkaran yang tak pernah terjadi kini terjadi di antara mereka dikarenakan sebuah botol. Suddenly everybody needed it most of the time, and unfamiliar emotions began to stir. Si yang marah kepada para dewa pun membuang botol tersebut ke atas langit. Namun sayangnya saat jatuh, botol itu menimpa kepala salah seorang anak dan mengeluarkan bunyi yang indah. Then he shouted, "Look out! Look out!" Si lalu pergi mengubur botol tersebut di dalam tanah agar tidak lagi menjadi masalah bagi keluarganya. Dan pada malam harinya seekor hina menggali botol tersebut dan keesokan harinya, botol itu ditemukan kembali oleh salah seorang anak dari keluarga Si. Si yang melihat hal tersebut pun akhirnya kembali membawa botol tersebut keesokan harinya untuk ia buang di ujung bumi. Dan inilah awal mula terbentuknya konspirasi bahwa bumi itu datar.
Anak Si menangis saat Si berpamitan untuk pergi di pagi harinya. Kembali berpindah ke negara bagian Birani di mana masalah sedang terjadi di sana. Di sini terlihat sekelompok orang bersenjata dari geng Samboga masuk ke sebuah gedung lalu menembaki beberapa pejabat yang sedang melakukan rapat di dalamnya. Mendengar suara tembakan, para penjaga pun datang dan menembaki balik mereka. Beberapa anggota geng berhasil tertembak, namun sebagian lainnya kabur dan dikejar oleh petugas di sana. 2 orang anggota geng yang tertembak berhasil selamat dan dibawa ke helikopter oleh seorang jenderal di sana untuk dilakukan interogasi. Di lain adegan, para anggota geng yang berhasil kabur lolos dikarenakan mobil penjaga yang mengejarnya kehabisan bensin saat melakukan pengejaran. Dan muncullah perwira mereka menggunakan sebuah tank dan melanjutkan pengejaran yang sebelumnya dilakukan oleh anak buahnya. Di sisi lain, Samboga yang sedang bersembunyi di dalam hutan pisang mendengarkan berita melalui radionya. Tak lama mereka mendengar suara helikopter lalu bersiap melakukan serangan. Salah satu anak buah Samboga lalu menembakkan sebuah bazooka namun meleset mengenai buah pisang. Jenderal yang berada di helikopter itu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembaki geng Samboga. Di serangan selanjutnya, helikopter itu pun akhirnya berhasil ditembak bazooka oleh salah seorang anak buah Samboga. Namun kembali mereka mendengar suara tank baja yang dimana itu adalah perwira tadi yang sedang mencari Samboga. Para penjaga ini pun lalu mengejar Samboga yang kabur menggunakan jeep bersama anak buahnya. Kembali kepada Si yang sedang berusaha mengubur botol tadi, namun dari arah belakang muncul seekor babon yang langsung berlari mengambil botol tersebut. Si lalu mengejar babon itu dan berusaha berbicara dengannya agar sang babon mau mengembalikan botol miliknya. Namun siapa sangka hal tersebut berhasil membuat sang babon menjatuhkan botol itu dan Si kembali membawa pergi botol tersebut. Berpindah ke seorang bernama Andrew Stein yang baru saja mengambil kotoran gajah dari tengah padang gurun di sana. Pria ini ternyata adalah seorang ilmuwan yang sedang meneliti hewan-hewan di gurun di sana. Di sini ia ditemani seorang mekanik bernama Empudi yang nampaknya sedang memperbaiki mobil miliknya. Dan datanglah seorang pendeta menggunakan kuda untuk bertemu dengan Andrew. Sang pendeta tampaknya ingin meminjam mobil milik Andrew untuk pergi ke Mabula menjemput calon guru yang akan datang, yakni Kate. Namun Empudi meyakinkan bahwa mobil tersebut masih memiliki banyak masalah dan sang pendeta meminta agar Andrew yang menjemput Kate di Mabula nanti. Andrew sempat menolak karena dirinya memiliki alergi terhadap wanita, di mana saat berada di dekat wanita, ia akan bersikap bodoh, tolol, sontoloyo. Tapi karena pendeta memaksanya, Andrew pun akhirnya menyanggupinya. Kate yang kini sudah tiba di Mabula menunggu kedatangan Andrew, namun cukup lama ia menunggu Andrew belum juga tiba. Andrew ternyata mengalami sedikit masalah di perjalanan dikarenakan mobil yang tidak memiliki rem. Di lain adegan, Samboga bersama anak buahnya kembali merampok sebuah lokasi di mana mereka bertemu dengan seorang kakek yang pemberani. Mereka pun lalu menjarah bahan bakar dan segala jenis makanan dari tempat tersebut. Akhirnya Andrew tiba di tempat di mana Kate sedang menunggunya. Andrew yang kikuk ini pun berkenalan dengan Kate dan segera mengantarkan Kate ke tempat tujuannya. Dan kembali mereka pun mendapati masalah di perjalanan pulang. I'm closing the gate, but don't worry.
Hingga saat mereka menyeberangi sungai, mobil yang mereka tumpangi mogok dan memaksa mereka untuk keluar dari mobil tersebut. Andrew yang kikuk kembali membuat masalah saat berusaha menolong Kate keluar dari mobil. Thank you. I'm sorry. Di sisi lain, Si yang masih berjalan menuju ujung dunia bertemu seorang pria yang sedang bernyanyi sambil memainkan alat musik. Si yang penasaran dengan sebuah senapan yang dibawa pria itu langsung mengambilnya dan mengarahkannya ke pria berbaju kuning tersebut. Sontak pria itu berlari dan Si yang terkejut pun malah ikut berlari. Si mengira pria tadi berlari dikarenakan botol yang ia bawa. Sedangkan Andrew dan Kate yang terpaksa bermalam di sana dikejutkan dengan kedatangan seekor badak saat sedang melakukan makan malam. Andrew yang kaget berusaha menyelamatkan Kate, namun Kate yang tidak melihat kedatangan badak itu malah mengira bahwa Andrew adalah seorang yang cabul. Andrew lalu kembali menyalakan api unggun untuk membuat Kate percaya dan membuat badak tadi datang kembali. Namun yang datang malah 2 orang suku Swanas. Andrew pun berusaha kembali meyakinkan Kate dengan menyuruhnya bertanya kepada mereka tentang badak yang memadamkan api yang dilihatnya. Di sisi lain, Samboga dan anak buahnya yang kabur berhasil menerobos melewati perbatasan negara. Sedangkan 2 mobil lapis baja yang mengejar mereka terhenti dihalangi oleh polisi penjaga perbatasan. Kali ini kembali ke Andrew yang sedang berusaha mengeluarkan mobilnya dari sungai dengan menggunakan mesin derek. Sedangkan Kate yang sedang ganti baju mengalami masalah karena badannya tertusuk tanaman duri watape di sana. Ia pun memanggil Andrew dan meminta tolong untuk membantunya melepaskan diri dari tanaman tersebut. Namun Andrew yang sedang membantu Kate tak menyadari bahwa mobilnya kini tergantung di atas pohon. Si yang kebetulan lewat di sana melihat Kate yang sedang berganti baju. Si yang mengira bahwa Kate adalah salah satu dewa, lalu menghampirinya dan memberikannya botol yang ia bawa. Kate yang tak mengerti apa yang dikatakan Si hanya pergi berlalu menghampiri Andrew. Lalu datang Empudi yang ternyata Empudi ini bisa berbicara bahasa suku Bushmen dan lalu ia memberitahukan kepada Si bahwa mereka tidak membutuhkan botol tersebut. Si yang tampak kecewa pun lalu pergi dari sana dan meragukan bahwa para dewa itu ada. Lalu mobil Andrew pun diderek oleh Empudi hingga di tengah gurun datang seorang pria bernama Jack Hin yang menawarkan tumpangan pada Kate hingga ke tempat tujuannya. Sesampainya di sana, Kate disambut penduduk dengan melambaikan tangan mereka kepada Kate. Keesokan harinya, Andrew mendatangi sekolah untuk menemui Kate dan membawakannya sepatu yang sebelumnya tertinggal di dalam mobil Andrew. Alih-alih mengembalikan sepatu milik Kate, Andrew yang kikuk ini malah membuat masalah di tempat Kate mengajar. I brought you. Delicious. Kembali ke Si yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, merasa lapar dan menemukan banyak kambing. Tanpa basa-basi, Si langsung memanah salah satu kambing tersebut. Lalu muncul seorang anak yang berteriak ke arah Si. Anak ini adalah pemilik dari kambing-kambing tersebut. Sang anak lalu pergi menggunakan sepeda dan kembali bersama seorang polisi di mana Si sudah bersiap memasak kambing yang ia panah sebelumnya. Polisi itu lalu mengambil kambing yang telah Si siapkan untuk dia masak dan melemparkannya ke atas mobil. Si yang merasa makanan yang diambil bersiap kembali memanah kambing yang lainnya. Melihat hal tersebut, sang polisi pun langsung menembak Si dan mengenai kakinya. Suddenly there was a thunderclap. The animals ran away and he ran after them. Si yang tertembak ini pun segera dibawa oleh polisi tersebut untuk menuju ke kantornya. Kini Si diadili di sebuah pengadilan dan Empudi datang sebagai penerjemah dari Si yang tidak bisa berbicara bahasa mereka. Akhirnya Si dihukum 3 bulan penjara yang mana menurut Empudi itu akan membuat Si mati di dalam sana. Seminggu kemudian Andrew dan Empudi datang untuk membebaskan Si dari penjara. Namun mereka diharuskan mempekerjakan Si sebagai narapidana buruh. Andrew yang seorang ilmuwan ekologi ini pun memutuskan untuk mempekerjakan Si sebagai asistennya dikarenakan Si memahami tumbuhan dan hewan di gurun Kalahari.
Andrew dan Empudi pun lalu membawa Si pergi dari sana. Di keesokan harinya, Empudi mengajari Si cara menyetir menggunakan mobil milik Andrew. Dan setelahnya mereka bertiga pergi menuju Nioko untuk melakukan penelitian. Di sisi lain, Kate yang sedang mengajar dikagetkan dengan kedatangan Samboga dan kelompoknya yang sedang berusaha menyandera mereka. Polisi pun datang, namun karena diancam oleh Samboga, mereka pun melemparkan senjata mereka ke atas tanah. Samboga dan kelompoknya lalu pergi dengan membawa anak-anak dan juga Kate sebagai sandera. Polisi lalu mengamankan jalur yang akan dilalui oleh Samboga dan kelompoknya. Dan tanpa sengaja, Andrew yang sudah tiba di tempat yang dituju melihat rombongan Samboga yang sedang beristirahat. Bersamaan dengan itu datang seorang wanita yang merupakan salah satu sandera dan memberitahu Andrew bahwa Kate ada di dalam rombongan tersebut. Andrew pun menyusun rencana untuk menyelamatkan Kate dan para sandera dengan menyuruh Si menyamar sebagai wanita tadi. Andrew lalu membuatkan Si panah kecil dan menyuruhnya untuk menembakkan panah yang telah dilumuri obat tidur kepada Samboga dan anak buahnya. Setibanya di dalam rombongan, Si mulai menembaki mereka satu persatu dengan panah yang telah dilumuri obat tidur. Si lalu memberikan secari kertas yang berisikan pesan dari Andrew kepada Kate. Para penjahat itu pun tertidur dan Andrew juga Empudi mulai turun untuk membantu Kate. She's gonna need help when I wake up. Namun ada dua orang penjaga yang tidak berada di sana. Kate lalu menyuruh anak-anak untuk mengambil senjata mereka. Tiba-tiba salah seorang anak terjatuh saat mengambil senjata dan tanpa sengaja membuat senjata yang dibawanya meletus. Dua orang penjaga yang sedang bermain kartu pun kaget dan menyadari para sandera telah kabur, lalu menembaki mereka. Terjadi aksi saling tembak antara anak-anak mantan pro player ini dengan dua orang penjahat tersebut. Andrew dan Empudi yang datang pun berhasil mengalahkan kedua orang penjahat tersebut dan mengikat mereka. Kemudian datanglah Jack bersama dua orang polisi yang berlaga di depan Kate bahwa ialah yang menyelamatkan Kate. Kate! It's okay, you can come out now! Sergeant, you better collect those men before they wake up. You're right! Beberapa hari kemudian setelah 11 minggu terlalui, Si berpamitan kepada Andrew dan Empudi, di mana Andrew di sini memberikan Si sejumlah uang sesuai dengan aturan sebagai upahnya selama menjadi asisten Andrew. Namun Si malah pergi ke arah berlawanan dengan tempat tinggalnya untuk menemukan kembali botol yang sebelumnya hilang. Sedangkan Andrew kembali menemui Kate untuk memulai dari awal perkenalan mereka. Andrew pun menceritakan masalahnya kepada Kate tentang dirinya yang merasa grogi saat berada di dekat Kate. Dan hal tersebut tampaknya berhasil membuat Kate menyukai dirinya. I'm around to win, but whenever I'm in the presence, Watch it! it's actually... That day when I brought you your shoes, I actually came to be as stupid as that. But then, of course, I blew it, and it's always stumbling. Yes, you are a very interesting psychological phenomenon, and I think you're very sweet. Si akhirnya berhasil menemukan botol jahatnya dan membuang botol itu ke tempat di mana yang diyakininya sebagai ujung dari bumi. Lalu Si pulang kembali ke keluarga kecilnya yang bahagia. This movie has a epic comedy menurut Mamang ya. Kebayang nggak di zaman dulu dengan tema yang sederhana bisa membuat film yang jarang disentuh oleh para produser film lainnya. Dan yang pasti sukses membuat para penyita film katinggang lope sama komedinya.
For your information, sebenarnya ada kisah sedih dari film ini di mana sang pemeran utama yang bernama asli Nick Sautoma itu dibayar murah, yakni hanya 4 juta rupiah saat memerankan film ini. Padahal nilai dari box office film ini sendiri mencapai angka 60 juta dolar. Nick Sautoma juga dikabarkan sudah meninggal di tahun 2003 saat sedang mencari rumput untuk para peliharaannya dengan indikasi penyebabnya adalah TBC. Makanya buat kalian kurang-kurangilah udud dan beralihlah ke Tingwe. Oke, segitu aja, sampai jumpa dengan Mamang Again di alur cerita film selanjutnya. Salam.